Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya atas nikmat yang paling besar, yakni nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah semoga kita meninggal dunia di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya semakin hari semakin sedikit. Jadwal keberangkatan kita menuju kampung akhirat semakin dekat. Berapapun jatah usia yang Allah berikan kepada kita, maka dari hari ke hari yang kita lalui, jadwal tersebut artinya semakin dekat dan semakin dekat. Kalau kita dijatah oleh Allah berusia 60 tahun, maka setiap hari yang kita lalui maka semakin dekat menuju usia tersebut. Sementara Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kurang. Bukan semata-mata sedikitnya amal-amal kita, bukan semata-mata amal kita belum sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang sangat berpeluang ditolaknya amal kita dan sia-sia di sisi Allah adalah karena ketidakikhlasan kita dalam beramal. Seseorang kalau sudah ngaji, semakin lama dia semakin tahu bagaimana petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cara ibadah. Semakin lama dia mengaji, semakin tahu dari pendapat-pendapat yang selama ini mungkin berbeda, dia akan semakin tahu mana yang lebih kuat. Dalam urusan amal soleh, dalam urusan ibadah, semakin lama seseorang mengaji, maka semakin faham
mana perkara-perkara yang sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak. Tetapi lamanya kajian seseorang tidak menjamin keikhlasan seseorang. Bahkan seorang yang sangat alim sekalipun dan dia betul-betul faham bahwa ini sesuai sunnah Nabi dan ini tidak, tapi tidak jaminan dia beramal dengan ikhlas. Sangat mungkin saat beramalnya dia sudah tidak ikhlas, atau setelah beramalnya dia tidak ikhlas. Bisa jadi amalan-amalan yang sudah beberapa tahun yang lalu kita amalkan, lalu beberapa tahun kemudian kita pamerkan kepada orang lain, masih tersimpan jejak-jejak digital dari amal-amal kita, lalu kita munculkan dalam rangka pamer kepada orang lain, maka hilanglah nilai pahala amal tersebut. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita selalu khawatir kalau kita ini memiliki amalan-amalan yang cukup banyak tapi banyak tidak ikhlasnya, karena amalan tersebut akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, seorang ulama Imam Al-Junaid mengatakan, al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal abdi. Ikhlas itu rahasia antara Allah dengan hambanya. La ya'lamuhu malakun fayuktabahu. Tidaklah seorang malaikat mengetahuinya kecuali dia akan mencatatnya. Kalau ada malaikat mengetahui bahwa orang ini ikhlas, akan dicatat sebagai amal baik. Wala syaitonun fayufsidahu, dan tidaklah syaitan mengetahuinya kecuali akan dirusaknya. Karena dia tahu bahwa amal yang ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi SAW, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia tahu, akan dia rusak. Berapa banyak orang yang sebelum amal itu dilakukan dia sudah ancang-ancang meniatkan amalnya nanti untuk pamer kepada orang lain, akan ditunjukkan kepada orang lain. Saat proses amal tersebut juga dipamerkan, bahkan setelah selesai akan dipamerkan pula. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal sesuai contoh Nabi SAW tentu membutuhkan proses, waktu, kerja keras untuk mempelajarinya. Tetapi untuk ikhlas jauh lebih sulit lagi. Oleh karena itu kita senantiasa berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hati kita, yang membolak-balikan hati kita, agar senantiasa Allah memperbaiki hati kita, khususnya memperbaiki keikhlasan kita. Dan tidak lupa bahwa ada usaha yang harus kita lakukan, yaitu dengan senantiasa memperhatikan, memonitoring, memantau hati kita dalam setiap saat, apakah kita selalu ikhlas karena Allah ataukah ada motif-motif dunia yang kita niatkan dalam hati kita. Bisa jadi kita tidak pamer, tetapi mungkin amalan-amalan kita ditujukan untuk dunia. Ada modus, ada motif-motif dunia yang kita harapkan dari amal-amal tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, amalan yang akan kita bawa ke alam akhirat dan bermanfaat nantinya adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang al-mutaba'atu bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pentingnya kita mengobati hati kita apabila ada penyakitnya, dan menjaga hati kita kalau memang hati kita dalam keadaan sehat walafiat. Kitab yang sedang kita pelajari yaitu kitab Ighatsatul Lahfan min Masa'idis Syaiton, yaitu tentang menjaga hati dari jebakan-jebakan syaitan.
yaitu upaya agar kita senantiasa memantau segala trik yang dilakukan syaitan lalu kita berusaha untuk menangkalnya. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang dua jenis penyakit hati. Yang pertama adalah penyakit hati yang tidak disadari oleh pemiliknya. Dan dua penyakit hati ini yang paling dominan dan paling berbahaya dan paling besar adalah penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Lalu yang kedua, penyakit hati yang disadari oleh pemiliknya. Seperti seseorang yang sedang gelisah, seseorang yang sedang sedih, seseorang yang sedang marah, pasti dia akan merasakan kondisi hatinya. Dan penyakit hati yang kedua ini yang disadari oleh pemiliknya itu sangat mudah disembuhkan, bahkan hanya dengan obat-obat yang sifatnya tabi'iyah. Kalau yang pertama harus dengan obat syar'iyah yang sesuai syariat Islam. Tetapi yang kedua bisa disembuhkan dengan obat yang sifatnya tabi'iyah atau dua-duanya dengan sifat yang sifatnya syar'iyah. Seperti orang yang marah bisa diobati dengan obat yang syar'i dengan cara tentu dia satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan mengingat-ingat dalil-dalil tentang keutamaan orang yang menahan marah. Yang ketiga misalkan dengan merubah posisi saat marah. Kalau dia marah saat berdiri segera duduk. Kalau marahnya sedang duduk, segera dia berbaring. Kalau masih marah juga dianjurkan untuk berwudu. Ya. Ini adalah obat-obat yang syar'i. Yang tabi'iyah, yang tabi'iyah, salah satunya adalah dengan cara menghilangkan penyebab marah tersebut. Kalau penyebab marahnya itu hilang, maka hilanglah marah tersebut. Begitu pula rasa sedih akan hilang ketika penyebab kesedihan itu hilang. Begitu pula gelisah atau gundah, maka akan hilang juga ketika sebabnya itu sudah dihilangkan. Namun yang sulit adalah penyakit hati yang tidak disadari pemiliknya. Berapa banyak orang yang terjatuh dalam syubhat, dia menganggapnya itu sebuah kebenaran disertai dalil-dalil, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kebatilan yang dibungkus dengan dalil-dalil. Artinya dalilnya diselewengkan sehingga mendukung pemahaman dan pemikiran yang menyeleweng tersebut. Didukung lagi dengan adanya para dai-dai, bahkan tokoh-tokoh yang sangat diagungkan, yang sangat dihormati, lalu menebarkan syubhat, maka semakin kuatlah syubhat itu nempel di dalam hati seseorang. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab yaitu fi annal qur'ana mutadamminun li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jami'i amaradihi. Bab tentang bahwasanya Al-Qur'an itu mengandung obat penyakit hati, mengandung obat penawar dari segala penyakit-penyakit hati. Jadi yang akan kita bahas adalah bahwa Al-Quran ini mengandung obat terapi untuk semua penyakit-penyakit hati. Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah mengawali bab ini dengan membawakan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi apa yang ada di dalam dada, yaitu hati. Mau'izah itu, syifa itu adalah Al-Quran, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an itu syifa, yaitu obat, wa rahmatun, dan kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sebelum kita memasuki penjelasan dari beliau dalam kitab ini, kita perlu kembali merefresh keimanan kita, meyakini bahwa Al-Quran ini sudah Allah setting cocok, relevan untuk manusia akhir zaman dan disampaikan oleh Nabi akhir zaman. Setiap kitab suci yang Allah turunkan, maka kitab tersebut sangat pas, cocok untuk target dari diturunkannya kitab suci tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, itu sangat pas, sangat cocok untuk Bani Israel di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat hanya khusus untuk Bani Israel ketika diturunkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, dan itu sangat cocok dengan Bani Israel di zaman itu. Kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud sangat cocok untuk Bani Israel di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang diwahyukan kepada Nabi Isa, cocok untuk Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihissalam. Begitu pula Al-Quran saat diturunkan cocok bagi umat yang terakhir, karena setelah itu tidak ada lagi kitab suci, tidak ada lagi wahyu yang turun ke muka bumi ini, tidak ada lagi nabi yang diutus. Maka ini sudah Allah setting, ketika turun ini berlaku sampai hari kiamat. Sehingga kalau ada orang pada hari ini mengatakan Quran itu tidak relevan, Quran itu hanya cocok di zaman Rasulullah SAW, ini sebuah kesalahan besar. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini sudah nyeting Quran ini diperuntukkan untuk umat yang terakhir. Dan umat yang terakhir itu adalah umat sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Jadi selama rentang waktu itulah Al-Quran berlaku dan selalu relevan dan menjadi jawaban bagi seluruh problematika manusia. Ini sangat mengherankan ada orang mengatakan Quran ini cocoknya dulu saja di zaman Nabi SAW, sekarang nggak cocok. Dia melihatnya zaman di hari ini dengan zamannya Rasulullah itu jauh 1500 tahun. Padahal Allah yang maha tahu sudah disetting, Quran turunkan, rentang waktunya berlaku sampai hari kiamat. Maka ini berlaku hari ini dan sampai hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat tadi kita memahami dan meyakini bahwa Al-Quran itu obat apa yang ada di dalam dada. Bahkan di ayat yang kedua tadi secara umum syifa, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini perlu saya rinci dulu sebelum kita memasuki penjelasan beliau, bahwa obat yang dimaksud di dalam Al-Quran ini jangan dipahami secara sempit, karena ada orang yang memahaminya bahwa Quran ini obat untuk pengusir jin. Ya, ini salah satu saja, sehingga mempersempit fungsi dari Al-Quran hanya untuk mengusir jin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah obat dari penyakit hati, terutama obat dari syubhat dan syahwat, yang mana turunannya syubhat itu apa saja dan syahwat itu bagaimana, maka semuanya akan diobati dengan Al-Quran ini. Nanti akan lebih rinci dalam penjelasan beliau. Ini yang pertama. Jadi mengobati rusaknya hati dari sisi akidah, rusaknya pemikiran dari pemikiran-pemikiran yang sampah atau yang kotor, kemudian juga segala macam penyelewengan, kesesatan-kesesatan, dan juga syahwat yang ada dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua,
Al-Quran ini juga obat bagi penyakit fisik. Jadi bukan semata-mata penyakit yang disebut orang metafisik, tetapi penyakit fisik. Sakit apa? Semua penyakit. Bukankah dulu di zaman Rasulullah SAW, ketika kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, mungkin Bapak Ibu jamaah pernah sekalian mempelajari tafsir Ibnu Katsir ketika membahas surat Al-Fatihah. Di sana ada bab tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Dikenal nama lain dari surat Al-Fatihah adalah diantaranya Ummul Quran, kemudian Ummul Kitab, kemudian nama lainnya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian nama lain Al-Quran adalah Ar-Ruqyah, dan nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa diantaranya. Maka ketika membahas tentang nama Al-Quran itu Ar-Ruqyah, Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis, yaitu kisah seorang sahabat yang melalui satu perkampungan, lalu kepala suku yang ada di situ digigit ular. Kemudian sahabat ini mampir memeriksa luka gigitan ular itu. Lalu sahabat ini membaca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Fatihah, lalu luka atau bekas gigitan ular itu diludahi, atau istilahnya nafas. Nafas itu beda dengan meludah ya. Kalau meludah itu al-wusaq, yaitu keluar cairan yang banyak dari air ludah, itu namanya meludah. Kalau an-nafakh itu niup, yaitu angin saja, nah, itu niup. Kalau meludah ya keluar banyak air ludahnya. Tapi kalau nafas itu niup tapi sedikit ada percikannya, itu yang dimaksud nafas, meniup pada buhul-buhul diantaranya. Maka sahabat ini membaca surat Al-Fatihah, kemudian meniup atau nafas gitu, kepada luka yang dialami oleh kepala suku ini, digigit ular berbisa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kepala suku ini sembuh total dari sakit yang dia rasakan akibat gigitan ular. Nah, gigitan ular itu sakit fisik napa psikis, Pak? Sakit fisik ya, digigit ular, kalajengking, kelabang, tawon dan lain-lainnya. Maka dia baca surat Al-Fatihah, ditiupkan, diludahkan di luka itu, lalu Allah berikan kesembuhan. Setelah itu kepala suku ini memberi hadiah seekor kambing, maka diterima oleh sahabat ini. Lalu beliau pulang, disembelihlah kambing ini, dimasak, lalu dihidangkan ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, dari mana kamu dapat daging kambing? Lalu sahabat ini bercerita, tadi saya melewati satu kampung, kepala sukunya digigit ular, dan saya berinisiatif, waktu itu belum diajarkan Rasulullah, saya berinisiatif baca Quran. Yang saya pahami Al-Quran itu adalah obat. Lalu saya baca Al-Quran surat Al-Fatihah, saya ludahin bekas lukanya, ternyata Allah sembuhkan. Lalu saya dapat hadiah kambing ini, wahai Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa Al-Quran itu adalah Ar-Ruqyah? Al-Quran itu adalah Ar-Ruqyah, nama lain Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ini adalah sebuah hadis yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW, artinya dibolehkan. Dan ini menjadi bukti bahwa sakit fisik itu juga sebab kesembuhannya adalah dengan cara dibacakan Al-Quran. Nah, ini satu dalil diantaranya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau itu mengalami sakit, biasanya yang paling sering kita itu sakit demam, pusing seperti itu. Kata Imam Ahmad, ketika aku ini sakit, misalkan demam, maka aku ambil air putih, lalu aku bacakan surat Al-Fatihah dan aku minum air tersebut, maka Allah berikan kesehatan, bahkan aku lebih bugar dari sebelum diobati tadi. Pusing, demam itu sakit fisik, maka diobati dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sakit, kalau anak-anak kita sakit, jangan
bingung, yang pertama kali sebelum pertolongan yang lainnya kita bacakan Al-Quran dan niatkan kepada Allah untuk mencari kesembuhan, diniatkan untuk mengobati, maka ini dibolehkan. Dan ini juga berdasarkan dalil-dalil dan juga para amalan para ulama. Saya sering punya pengalaman anak-anak ketika sakit di rumah biasanya yang usia SD, yang TK itu kadang mudah sakit. Ini sekedar berbagi pengalaman saja. Sakitnya sakit fisik, demam, greges, pusing gitu. Biasanya saya ambil minyak zaitun atau mungkin minyak kelapa, atau kalau ada minyak biasa, kemudian sama bawang merah saya remet itu, saya lumatkan ya. Kemudian kita minta tengkurap si kecil ini, kemudian kita urut dengan minyak tadi sambil diruqyah, bacakan ayat kursi, baca Al-Fatihah, niat dalam hati, ya Allah sembuhkan anak saya dengan sebab Al-Quran ini, dibacakan. Itu bertahun-tahun mengalami seperti itu. Alhamdulillah, dengan izin Allah hampir tidak pernah ke rumah sakit, ke dokter, apalagi opname. Jadi setiap sakit segera baru hari pertama, kedua langsung gitu. Ini salah satu ikhtiar kita. Jadi bisa kita awali pertolongan pertama salah satunya dengan membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah atau ayat kursi atau yang lainnya. Jadi yang pertama mengobati syubhat, syahwat. Yang kedua juga ternyata jadi obat penyakit fisik. Jadi kalau ada yang sakit jantung ya, atau penyakit kelainan di ginjal, atau penyakit apa saja, kanker ya, perbanyak baca Quran dan niatkan untuk mengobati, karena Allah nyatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Makna syifa ini umum, obat segala penyakit. Nah yang ketiga termasuk mengobati gangguan ya, baik itu karena gangguan sihir ataupun termasuk ain, penyakit ain. Maka kalau kita punya pengalaman diganggu dan dibacakan Al-Quran, baik baca sendiri atau dibacakan orang lain, di sanalah kita betul-betul bisa mendapatkan bukti yang nyata bahwa Allah itu ada, dan betapa lemahnya syaitan itu. Betapa lemahnya syaitan, hanya seringkali manusia merasa lemah dan tunduk kepada mereka, padahal mereka itu sangat lemah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya pengalaman ruqyah, apakah meruqyah diri kita sendiri atau meruqyah orang lain, Masya Allah, bahkan banyak sekali kejadian itu ketika di detik-detik pertama orang sudah merasakan efek dari ruqyah tersebut. Kalau dia memang ada gangguan, bahkan beberapa di antaranya baru dibacakan surat Al-Fatihah saja itu sudah kesakitan, pusing, bahkan ada yang sampai muntah. Walaupun tidak harus selalu bereaksi seperti itu. Ini kesalahpahaman bahwa kalau ruqyah itu berhasil kalau dia muntah. Kalau nggak muntah-muntah, kenapa ya aku nggak muntah? Ayo dipenek cek muntah gitu. Nggak harus selalu muntah. Kita ikhtiar dengan baca Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka betul-betul Al-Quran itu syifa untuk segala penyakit. Sebagaimana judul yang beliau tulis, ya, li adwiyatil qalbi wa ilajihi wa min jami'i amradihi, menjadi obat hati dan penawarnya dari segala penyakit, termasuk penyakit fisik dan penyakit metafisik, bahkan juga termasuk tentunya penyakit psikis karena kaitannya dengan hati. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Setelah membawakan dua ayat tadi, beliau menjelaskan fa fihi minal bayyinati wal barahin. Fa fihi minal bayyinati wal barahini al-qat'iyyati ma yubayyinu al-haqq minal batil. Beliau mengatakan dengan sebab Al-Quran, dengan adanya Al-Quran ini, di dalamnya mengandung penjelasan, keterangan yang memecah atau maksudnya membelah, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Fatazulu amradas subah al-mufsidah
lil ilmi wat tasawwuri wal idrak. Maka dengan sebab adanya Al-Quran ini, hilanglah segala penyakit syubhat yang merusak, yaitu merusak keilmuan, merusak pemikiran dan pengetahuan. Bihaitsu yara al-asya' ala ma hiya alaih. Ya, sehingga hati kita seolah-olah punya mata, ya, yang disebut mata hati. Sehingga mata hati kita bisa melihat sebagaimana mestinya. Ya. Walaisa tahta adimis sama kitabun mutadamminun lil barahini wal ayati alal matalibil aliyah minat tauhid wal isbati sifat wa isbatul ma'ad wan nabawat wa raddun nahl al batilah wal ara al fasidah mislul Quran. Tidak ada di kolong langit ini satu kitab yang mengandung penjelasan dan ayat-ayat, ya, yang mana isinya sangat tinggi dari tauhid, dari penetapan sifat Allah dan juga penetapan tentang akhirat, tempat kembali, dan berita-berita gaib, dan juga menolak segala aro, itu adalah ro'yu, jamak dari ro'yu itu pemikiran-pemikiran yang rusak. Jadi gini Pak, kalau kita baca kitab, ya, biasanya kita ngaji tematik berjalan begitu saja. Tapi kalau kitab ketika dibacakan kadang masih bingung, perlu saya rangkum dulu. Jadi gini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam kita memahami Al-Qur'an, maka semakin terang bagi kita mana yang benar, mana yang salah. Semakin dangkal seseorang memahami Al-Qur'an, maka semakin buram pula dia dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apalagi orang yang jauh dan tidak mau Al-Quran, sudah susah sekali membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini terbukti dalam masalah-masalah yang sifatnya syubhat. Ini betul-betul butuh mengkaji Al-Quran secara dalam. Kalau kita paham secara mendalam, tidak ada yang susah dalam ajaran Islam ini. Tetapi ajaran Islam dipersulit dan dipersusah oleh orang-orang, ya, di sini adalah ahlul kalam, yaitu orang-orang filsafat, ya, dan juga orang-orang sufi yang tadinya Al-Quran itu sederhana, mudah dipahami, ya, dan begitu pula Rasulullah dan para sahabat dulu memahaminya dengan mudah. Para tabi'in juga mudah, para tabi'ut tabi'in juga mudah. Kemudian muncul di belakang hari orang-orang yang mengatakan dirinya ahli pikir, ahli pemikir, diutak-atik, semakin lama semakin membingungkan. Ya. Di antaranya di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang beberapa sifat atau nama Allah di dalam Al-Qur'an, sebenarnya itu hal yang mudah, sederhana, tapi menjadi susah pada hari ini karena banyaknya pendapat dan pemikiran yang nyeleneh. Beliau membawakan salah satu contohnya di sini, surat Toha ayat 5. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dan Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, bersemayam di atas arasy. Dulu para sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat memahaminya dengan mudah. Allah bersemayam di atas arasy. Dalam memahami tentang nama dan sifat Allah, ada 3 poin yang kita perhatikan. Yang pertama, lafadznya, teksnya, bersemayam, ini teksnya, bersemayam di atas arasy, ini teksnya. Lalu makna dari teks tersebut dipahami bahwa Allah bersemayam di atas arasy, istaqarra wartafa'a, Allah berdiam diri, ya, di atas arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga hakikatnya, maka kita tidak tahu hakikatnya seperti apa bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu di sana dibayang-bayangkan bagaimana bersemayamnya Allah. Jadi sebenarnya mudah. Teksnya kita terima, lafadznya, maknanya kita pahami, hakikatnya kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Lalu muncullah orang-orang yang ahli pemikir katanya. Mereka berpikir kalau Allah itu bersemayam berarti Allah itu seperti makhluk. Kalau seperti makhluk itu tidak mungkin. Maka diantara mereka ada yang kelompok mu'attilah, membuang nama-nama dan sifat Allah. Kalau Allah itu bersemayam kayaknya nggak mungkin. Nah, dibuang saja. Nggak mungkin Allah bersemayam, dibuanglah. Lalu apa gunanya Allah menurunkan surat atau ayat ini
dan juga ayat-ayat yang lain. Ya, tentang arsy ini kurang lebih ada sekitar 5 ayat di dalam Al-Quran. Lalu apa gunanya Allah berfirman, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Rasulullah, mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan juga Rasulullah bersabda dalam banyak hadis tentang arasnya Allah bagaimana. Kalau tiba-tiba dikatakan bahwa kalau Allah bersemayam itu kayak makhluk, lalu nggak pantas, dibuang sajalah, dibuang. Seperti pemahaman kaum Jahmiyah yang diadopsi oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka membuang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kalau Allah punya nama, punya sifat berarti seperti makhluk, dan itu tidak mungkin, lalu dibuanglah. Maka jatuhlah mereka pada dua kesalahan. Yang pertama, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah bersemayam berarti seperti makhluk, ini kesalahan. Setelah itu kesalahan kedua, dibuanglah sifat-sifat Allah itu. Seperti sifat istawa tadi, bersemayam di atas aras, dibuang. Maka jadi kacau lah, jadi sulitlah kita memahami agama ini gara-gara orang-orang seperti ini. Yang tadinya cukup lafadznya ada, istawa, dipahami istawa itu bersemayam, dan bersemayam tidak tahu seperti apa. Hakikatnya kita tidak tahu. Maka selesai sampai di situ. Tapi karena diutak-atik jadi bingung akhirnya. Kemudian ada lagi muncul yang lainnya, kalau Allah bersemayam berarti Allah itu berjasad. Ya, ini tidak mungkin. Orang yang mengatakan Allah bersemayam itu berarti kelompok mujassimah, menuduh kita seperti itu. Mujassimah, kelompok yang menjasadkan Allah. Kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti ada jasadnya. Diutak-atik lagi. Kemudian juga ada yang mentakwil, oh istawa itu artinya bukan bersemayam tapi istaula, menguasai, dirubahlah maknanya kepada makna yang lain. Ini juga menyimpang juga. Bahkan akhirnya ada kelompok orang yang meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Kalau ada yang mengatakan Allah di aras berarti dia menyimpang, malah menuduh begitu. Allah ada di mana-mana. Ketika kita tanyakan kalau ada di mana-mana, kayaknya tidak mungkin. Masa Allah ada di tong sampah, di WC ada Allah juga di sana, ya, di tempat-tempat yang kotor. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya. Allah nyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Ini sudah jelas. Maka kaidah pokok dalam memahami asma was sifat, nama dan sifat Allah, ya, adalah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Ini barometer kita. Surat Asy-Syura ayat 11. Kita sudah hafal ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, semisal seperti Allah. Segala sesuatu apapun, enggak ada yang sama dengan Allah. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sudah jelas Allah maha mendengar, tapi pendengarannya enggak serupa dengan siapapun. Allah maha melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan siapapun. Jadi satu ayat ini ada dua penggalan. Di penggalan pertama Allah berfirman tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu, tetapi Allah maha mendengar lagi maha melihat. Lantas bagaimana kita akan menolak bahwa Allah itu mendengar, Allah melihat, dengan alasan kalau Allah mendengar dan melihat itu sama dengan makhluk? Karena makhluk juga punya pendengaran, punya penglihatan, berarti Allah sama dong kalau begitu. Padahal Allah tegas mengatakan tidak ada yang serupa. Jangankan kita dengan Allah, sesama makhluk saja nama boleh sama tapi hakikatnya berbeda. Ini saya katakan kaki saya dengan kaki meja, istilahnya sama, kaki, tapi sama atau tidak, Pak? Bentuknya beda, fungsinya beda, hanya istilah saja. Mungkin makhluk bersemayam, Allah bersemayam, sama sisi bahasanya, tapi hakikatnya tidak sama, berbeda. Dan itu di luar jangkauan kita. Sampai di situ udah selesai kita sebenarnya, tidak terlalu rumit. Nun sewu, misalkan kita punya pendengaran, kemudian bandingkan dengan misalkan jenis hewan yang bisa mendengar tapi beda pendengarannya dengan kita. Contohnya apa Pak? Misalkan kalau kucing, anjing kan ada kupingnya kelihatan. Misalkan
jenis yang lain lah, misalkan apa Pak? Ya sebenarnya tidak sama persis ya kita dengan kucing, dengan anjing, dengan lainnya. Sama punya telinga, sama punya pendengaran, dari makhluk yang satu dengan makhluk yang lain saja berbeda-beda, apalagi antara makhluk dengan Khalik, dengan Allah. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan di sini bahwa sebenarnya apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran sudah terang, gamblang, jelas, akhirnya dipersulit oleh ahli filsafat, kemudian juga orang-orang yang dari kalangan sufi, sehingga menjadi sulit. Ya. Dan di sini beliau mengatakan Imam Ibnu Qayyim mengatakan akhiru amril mutakallimina asyakku wa akhiru amril mutasawwifina as-sathu. Akhir dari perkara para ahli filsafat adalah keraguan, dan akhir dari perkara ahli tasawuf adalah kedunguan. Beliau mengatakan begitu. Ini beliau yang mengatakan. Karena di utak-atik dengan pemikiran mereka, akhirnya ujung-ujungnya adalah keraguan-raguan. Benar enggak Allah itu di atas aras? Karena di utak-atik terus. Begitu pula orang-orang sufi, akhirnya muncullah kedunguan. Masya Allah Pak, betul sekali yang beliau katakan. Sehingga yang tadinya pintar, mengagung-agungkan akal, tapi anehnya kesimpulan akhirnya jadi seolah gak berakal. Berapa banyak orang yang mendewa-dewakan akal, bahkan mengalahkan dalil. Mereka punya kaidah, ketika akal dan nakal itu dalil, itu bertentangan. Kalau akal dengan dalil itu bertentangan, maka mereka mengatakan qudimal aqlu 'alan naqli, dahulukan akal daripada dalil. Begitu mendewa-dewakan akal, tapi ujung-ujungnya anehnya sampai jatuh kepada menganggap wali orang-orang yang akalnya tidak sehat. Ini kepintaran atau kedunguan sebenarnya. Wah, mereka mengagungkan akal, tapi sama orang yang kehilangan akal sehatnya diagungkan. Sampai Al-Quran saja sering dikalahkan dengan akalnya. Aneh sekali. Berarti mereka sangat mengutamakan akal, tapi di sisi lain ujung-ujungnya mereka memuliakan orang yang kehilangan akal sehatnya. Bukankah banyak orang yang meyakini adanya wali majzub? Majzub artinya ya secara bahasa diambil begitu saja oleh Allah. Artinya ini wali langsung rekomendasinya dari Allah, diangkat oleh Allah langsung gitu ya. Majzub artinya dijambak, istilahnya secara bahasa diambil gitu. Dan penampilannya apa? Orang-orang gila. Orang-orang yang gila. Enggak pakai baju, pakai katok kolor, kotor, rambutnya jerawat-jerawat, enggak pernah sholat, enggak pernah wudu, enggak pernah mandi, terus wali. Alasannya ini majzub, diambil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat lahiriahnya, tapi dia adalah waliullah. Saya heran kalau dulu Rasulullah SAW orang yang normal akalnya, beliau pastinya, tapi dituduh orang gila. Kalau sekarang orang gila disebut wali. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya Pak. Dulu orang yang waras, Nabi dituduh orang gila. Sekarang justru orang gila ini diklaim orang sebagai waliullah. Pernahkah ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis tentang wali Allah seperti itu cirinya? Ketika kita menolak bahwa itu bukan wali, lalu kita diklaim, oh ini orang-orang gak percaya dengan wali, tidak percaya dengan karomah. Kita sangat percaya adanya wali Allah dan percaya adanya karomah, yakin. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini adanya wali-wali Allah dan adanya karomah. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak bersedih hati dan tidak pernah takut. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Makna takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, kalau orangnya gila itu bukan orang yang taklif, tidak terkena syariat. Jadi tidak usah menjalankan kewajiban maupun larangan, meninggalkan larangan. Kalau orang gila itu melakukan sholatnya nggak dianggap. Kalau orang gila itu dia itu melakukan dosa, maka tidak dicatat dosa. Dia bukan orang yang termasuk bagian orang yang taklif, terkena beban syariat.
Bukankah kita memahami dalam kitab-kitab fikih bahwa di antara syarat-syarat amal itu selalu dicantumkan muslim, baligh, akil. Itu 3 poin utama selalu ada. Syarat orang sholat harus apa Pak? Muslim, baligh, akil, baru yang lain-lainnya, suci dari hadas besar kecil, suci dari najis. Syarat puasa muslim, akil, baligh, sahih yaitu sehat, kalau sakit tidak wajib. Mukim yaitu orang yang mukim, tidak safar, diantaranya begitu. Selalu ada kata-kata akil, orang yang berakal sehat. Kalau orang yang tidak berakal sehat maka tidak mendapat beban syariat, tidak berdosa dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan tidak berdosa kalau dia itu berzina, mabuk, karena dia gak punya akal. Lantas tiba-tiba orang yang gila dikatakan itu waliullah, padahal waliullah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Wah, itu kan sudah levelnya tinggi. Kalau yang masih sholat, masih puasa itu masih levelnya syariat. Kalau ini sudah makrifat atau hakikat. Ada alasan juga. Pertanyaannya adalah Rasulullah itu levelnya apa ya kira-kira ya? Syariat. Kalau ditanya levelnya Rasulullah apa itu? Syariat, makrifat, hakikat. Yang mana ya? Kalau mengatakan syariat masih rendah berarti ya. Masya Allah, ini membingungkan sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia pilihan, manusia terbaik, manusia yang dijamin surga, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau tetap sholat, bahkan sampai sholat malamnya kakinya bengkak. Beliau berpuasa, bahkan sangat sering berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tiba-tiba ada orang mengatakan itulah kelompok orang yang levelnya masih syariat, sehingga masih menjalankan syariat. Kalau yang sudah makrifat tidak perlu seperti itu. Makanya walaupun gila ya sudah, dia levelnya udah tinggi. Jadi orang-orang yang waras itu mencium tangannya dan sebagainya. Ya boleh jadi dia dulunya mungkin orang baik, orang yang alim, tapi tidak kuat pikirannya, sehingga gila. Saya punya seorang teman ustadz ngisi kajian di rumah sakit jiwa di daerah Nganjuk, itu ada namanya apa ya, rumah sakit Nganjuk apa Kertosono gitu, saya lupa. Ada salah satu rumah sakit jiwa. Jadi diisi kajian. Loh, kok bagaimana ustadz ngisi kajian sama orang yang akalnya seperti itu? Karena kan di sana levelnya beda-beda Pak ya. Ada yang tingkat sakit jiwanya itu parah ya, dimasukkan di kamar, ditali, sering dimandikan secara paksa. Ada yang sedengan, ada yang sudah mulai mau pulih. Nah, yang mau pulih inilah diisi kajian di sana. Dan ketika teman ustadz ngisi di sini juga ustadz beliau, ketika tanya kepada petugas-petugas di sana, sebenarnya yang masuk RSJ ini paling banyak sebabnya apa? Maka petugasnya mengatakan 70% yang gila dan masuk RSJ ini adalah orang yang mengamalkan ritual-ritual tertentu, zikir, wirid-wirid tertentu tidak kuat, sehingga masuk ke sana 70%. Dan saya sudah beberapa kali bertemu dengan orang yang seperti itu. Saya pernah diminta tolong untuk meruqyah. Ya, bilangnya ini stres Ustadz, gila lah begitu kan. Kemudian saya datangi, saya ruqyah sekali, 2 kali, tidak ngefek. Kemudian besok beberapa hari kemudian datang lagi. Bahkan akhirnya saya datangkan peruqyah lain, ditawur orang 2. Bahkan akhirnya banyak beberapa orang meruqyah dia, tapi tidak pernah ada hasilnya. Saya baca ayat kursi, dia ikut baca ayat kursi. Sudah capek-capek ngeruqyah, habis 1 juz sudah capek, malah bangun bu, mangan bu, mangan gitu ya. Wah, ini kayaknya ada yang aneh ini saya. Akhirnya saya tanya ke ibunya, bu, apa yang dilakukan anak ibu setiap harinya? Oh, ngeten Pak Ustadz, tiap hari itu wiritan. Wirid napa mawon, dikeluarkan buku-bukunya banyak sekali. Saya bukain satu-satu. Terus ibunya tanya, ngapunten Ustadz, kira-kira enten jin nopo niki sing ganggu? Nun sewu bu, jenengan beto mawon teng Menur, mungkin apa rumah sakit jiwa mawon nggih, jenengan obati di sana. Hanya dibawa ke sana. Sudah beberapa tahun kemudian ketemu saya di tempat kerja. Saya pernah bekerja di perusahaan swasta. Saya lupa, Pak Ustadz ingat saya enggak loh? Kok masih ingat ya? Saya yang dulu sampai ruqyah. Oh ini, tapi belum normal 100% ya, agak sedikit halus gitu bocornya itu. Itu masih agak, nah itu setelah ditinggalkan itu semua. Jadi
tidak akan pernah ada syariat Islam itu merusak akal pikiran. Zikir itu tidak akan merusak pikiran, Al-Quran tidak akan merusak pikiran. Tapi justru sesuatu yang di luar yang disyariatkan Allah, inilah yang akan merusak pikiran dan hati kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak subhat disebarkan, begitu gencar ditebarkan, dan itu dipromosikan oleh tokoh-tokoh yang sangat dikagumi, sehingga banyak orang terkena subhat ini. Kalau saya buka di YouTube bagaimana yang sedang viral ini ya, sedang viral seorang Buya, saya tidak sebut nama detailnya supaya tidak bikin rame ya. Saya kemarin menyimak kajiannya tentang masalah jimat ya. Kalau kita tidak memahami secara mendalam sepertinya benar, itulah namanya subhat. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innar raqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, kemudian jimat-jimat dan tiwalah, ya santet, ya, tenung itu adalah syirik. Awalnya begitu. Sepakat, ini hadis sahih. Dalam kitab-kitab tauhid ada, dalam kitab Fathul Majid juga dibahas. Sesungguhnya ruqyah, jimat dan sihir, santet itu adalah syirik. Kemudian setelah itu memang ada hadis tentang ruqyah secara khusus. Ruqyah, ketika seorang sahabat dulu menunjukkan ruqyah di hadapan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu dulu melarang ruqyah dengan mengatakan syirik, karena di masa jahiliyah ruqyah yang dipakai orang-orang jahiliyah itu adalah ruqyah yang syirkiyah, mengundang unsur kesyirikan. Maka Rasulullah di awal Islam mengharamkan ruqyah. Setelah itu ada seorang sahabat menunjukkan ruqyahnya di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, la ba'sa birraqa illam takun syirkan, enggak apa-apa meruqyah asal jangan syirik, jangan mengandung unsur syirik. Dalam hadis yang lain, silakan ruqyah saudaramu karena itu bermanfaat baginya. Awalnya dikatakan syirik, kemudian setelah itu tidak apa-apa, silakan kalau itu tidak mengandung unsur syirik. Dan juga akhirnya ada dalil-dalil yang tentang bolehnya meruqyah atau meruqyah orang lain maupun diri sendiri. Kemudian tiba-tiba pendapat dia itu mengatakan bahwa tadi kan ruqyah, jimat, santet itu syirik, sementara sekarang ada hadis bahwa ruqyah itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena ruqyahnya syar'iyah, maka jimat pun nggak apa-apa kalau itu jimat yang syar'i. Arahnya ke situ, Pak. Jadi yang dilarang itu adalah ruqyah yang syirkiyah, kalau ruqyah yang syar'iyah itu boleh. Begitu pula jimat, kalau jimat itu yang syar'iyah itu boleh, kalau yang syirkiyah enggak boleh. Wah, sampai di situ iya ya, kan tadi urutannya selevel ya, ruqyah, jimat, santet itu syirik, setelah itu dibolehkan ruqyahnya. Berarti jimatnya juga sama, dikait-kaitkan lah begitu. Berarti nanti ada santet yang syar'i gitu ya. Nah, ini ya semakin kacau saja ini, Masya Allah. Dan satu poin lagi tentang wali-wali Allah. Tentang wali-wali Allah itu, banyak di antara kaum muslimin selalu meyakini bahwa yang namanya wali Allah itu mesti harus punya karomah, dan karomahnya dibatasi dengan kesaktian. Jadi kalau ada orang sakti atau ada orang mengatakan wali, dia wali tapi nggak sakti, nggak dianggap wali ya. Padahal karomah itu bisa saja bukan berupa kesaktian, tapi juga bisa jadi kecerdasan di luar kebiasaan para ulama, diantaranya sebagaimana Imam Bukhari. Para ulama mengatakan Imam Bukhari punya karomah, yaitu daya ingatnya yang sangat luar biasa. Bukan hanya hadis Nabi SAW yang beliau hafal dan sanad-sanadnya, tapi pernah diuji oleh 10 ulama di Baghdad, di mana 10 ulama ini masing-masing sudah mempersiapkan 10 hadis yang diacak sanadnya. Dan ketika Imam Bukhari datang ke ke Baghdad, diuji oleh 10 ulama ini, di mana setiap ulama mengajukan 10 hadis, jadi 100 hadis. Satu ulama A mengatakan hadis 1, 2, 3 sampai 10, sang sanadnya diacak. Ulama B yang kedua menyampaikan 10 hadis, sanadnya diacak sampai 10 ulama, sampai 100 hadis. Maka setelah itu Imam Bukhari menjelaskan,
Sesungguhnya hadis yang nomor pertama yang disampaikan ulama nomor 1 tadi itu sanadnya yang benar ini. Nah, yang mengherankan orang-orang adalah beliau menyampaikan hadis nomor 1 sampai 100 secara urut persis. Bukan masalah hafalan hadisnya, bukan masalah sanadnya karena beliau pakarnya, tapi beliau bisa menyebutkan apa yang disebut ulama tadi 10 orang, masing-masing 10 hadis secara urut satu persatu. Hadis nomor 1, 2 sampai 100, enggak ada yang tertukar. Berarti kan daya ingatnya luar biasa. Bisa saja karomah itu berupa kecerdasan yang luar biasa. Tidak harus selalu bisa terbang gitu ya. Kalau nggak bisa terbang bukan wali. Maka si Buya ini tadi juga membahas bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi dan juga Dajjal, di mana masing-masing kubu itu punya pasukan dan seluruh pasukannya adalah wali-wali Allah. Yang Imam Mahdi wali Allah, yang Dajjal wali syaiton. Karena sama-sama walinya, maka sakti sama-sama saktinya. Nah, nanti itu perangnya, katanya beliau, perangnya itu memang dalam hadis dijelaskan tidak pakai senjata modern, tapi kembali ke masa lampau. Tapi ini mengatakan ada tapinya. Tapi karena ini wali, Imam Mahdi pasukannya waliullah, yang Dajjal wali syaiton, sama-sama wali, berarti sama-sama sakti. Sehingga perangnya itu sama-sama terbangnya, jadi nanti waduh gitu, dua pasukan itu saling terbang gitu ya, adu kesaktian begitu. Jadi kayak di film gitu. Dari keterangan dari mana bisa terbang kayak gitu pasukannya Imam Mahdi sama, karena katanya wali, dua-duanya wali. Coba dicek Pak, ada Pak di YouTube, di Facebook, ceramahnya seperti itu. Jadi banyak kerancuan lah di sana berkaitan dengan masalah wali, sehingga ketika kita counter, kita kritisi, nuduh kita orang ini nggak percaya wali, nggak percaya karomah, ini sebuah kesalahan. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita yakin adanya wali-wali Allah karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah, dan percaya dengan adanya karomah ya. Kita juga percaya adanya nabi-nabi dan rasul-rasul dan adanya mukjizat. Kalau selain nabi dan rasul disebut karomah, kita percaya. Tetapi ketika itu diselewengkan dan menjadi subhat-subhat, maka ini merusak akidah umat dan harus diluruskan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan tadi di tulisan beliau dalam bab ini, akhiru amril mutakallimin asyaq, akhir dari urusan para mutakallimin, yaitu ahlu kalam, para filsafat, ahli pemikir-pemikir tadi, akhirnya adalah keraguan-raguan, bukan ketenangan, kemantapan. Jadi ujung-ujungnya adalah keraguan-raguan. Dan akhir dari orang-orang sufi adalah kebodohan dan kedunguan. Ini menurut beliau, tapi memang faktanya seperti itu. Yang tadinya pinter gara-gara terkena syubhat, jadilah orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kesimpulan dari bab ini bahwa Al-Qur'an itu obat bagi seluruh penyakit hati, baik itu syubhat maupun syahwat. Caranya bagaimana? Kita harus memahami Al-Qur'an secara mendalam, terus belajar, terus ngaji, maka semakin dalam, semakin terang bedanya antara al-haq dan al-batil. Bahkan beliau mengatakan di sini, orang yang mendalam dalam mempelajari Al-Qur'an, maka absaral haqqa wal batila ayyanan biqalbihi kama yaral lail wan nahar. Orang yang membahas dan mempelajari Al-Qur'an secara mendalam, dia akan melihat kebenaran dan kebatilan dengan mata hatinya sangat terang, sebagaimana perbedaan antara siang dan malam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ingin terhindar dari syubhat, obatnya adalah dengan al-ilm, al-yakin, dengan ilmu, yaitu ilmu dari Al-Qur'anul Karim yang diperjelas dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang paham Al-Qur'an dan hadis, begitu muncul syubhat, dia dengan akan mudahnya, wah ini enggak masuk, ini sudah keliru, langsung paham karena dia punya dasar dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus dalam akidah mereka, subhat-subhat itu akan diungkap dan dibongkar. Mari terus kita belajar dan mendengarkan Al-Qur'an serta membahasnya, mengkajinya, dan juga memperkuatnya dengan belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Semoga seluruh penyakit syubhat yang ada dalam hati kita bisa Allah hilangkan semuanya. Dan termasuk juga kita berharap kepada Allah semoga kita disembuhkan dari penyakit-penyakit syahwat yang ada dalam hati kita. Dan kita juga berharap kepada Allah semoga sakit yang sifatnya fisik juga segera berikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sakit akibat gangguan, semoga kita dibebaskan darinya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.